percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katoliku keren, selamat datang di negara Republik Demokratik Kongo. Hore! Negara yang baru-baru ini telah menjadi negara mayoritas Katolik, bahkan terbesar di benua Afrika. Seperti apa sih kehidupan umat Katolik di sana? Langsung saja, mari kita jelajah bersama dalam seri Jelajah Umat Katolik episode 30. Satu, sejarah. Iman Katolik masuk ke negara Republik Demokratik Kongo ketika kedatangan bangsa Belgia. Negara kolonial Belgia memberi wewenang dan mendukung misi yang didominasi oleh misi Katolik Belgia untuk mendirikan sekolah dan rumah sakit di seluruh wilayah jajahan Republik Demokratik Kongo. Fungsi misi gereja dari pandangan negara adalah untuk menyelesaikan misi peradaban Belgia, yaitu menciptakan tenaga kerja yang sehat, penduduk yang melek huruf, dan disiplin yang patuh kepada otoritas yang mengatur. Dari pandangan gereja, evangelisasi adalah tujuan utama, dan jumlah penduduk yang bertobat dan memberi diri dibaptis adalah ukuran keberhasilannya. Meskipun penekanannya berbeda, tujuan gereja dan negara cukup saling melengkapi, sehingga negara dan gereja dianggap oleh penduduk memiliki tujuan yang sama. Seperti yang dikatakan Kardinal Joseph Malula yang selama bertahun-tahun menjadi kepala gereja di Zaire, nama sebelum nama Republik Demokratik Kongo, bagi umat kami gereja adalah negara dan negara adalah gereja. Ketika kemerdekaan negara Republik Demokratik Kongo tahun 1960 dari Belgia, umat Katolik di sana sering menjadi sasaran serangan oleh penduduk setempat yang memberontak di seluruh negeri, sementara misionaris Protestan dan misionaris dari gereja aliran Kimbanguis di luar wilayah Zaire sebagian besar terhindar dari serangan. Pembalikan peran gereja dalam hubungannya dengan negara sejak kemerdekaan sangatlah mencolok. Konflik terang-terangan pertama kali meletus pada tahun 1971 ketika negara memusatkan dan memperluas otoritasnya mendirikan 3 universitas di negara itu, termasuk Universitas Lovanium milik gereja Katolik di luar ibu kota negara Kinshasa. Namun hal ini sebagai upaya negara untuk menanamkan bagian-bagian dari gerakan pemuda partai resmi dan politik di seminari-seminari Katolik yang ditentang keras oleh gereja. Konflik meningkat pada tahun 1972 ketika sebagai bagian dari kampanye keaslian, semua warga negara Zaire diperintahkan untuk mencabut nama baptis Kristen mereka dan mengadopsi nama Afrika. Kardinal Malula memprotes keputusan itu dan meminta uskupnya untuk mengabaikannya. Rezim membalas dengan memaksa kardinal ke pengasingan selama 3 bulan dan dengan merebut kediamannya dan mengubahnya menjadi markas besar JMPR. Selain itu, negara melarang semua publikasi agama dan kelompok pemuda. Kemudian pada tahun 1973 dan awal 1974, selama kardinal diizinkan kembali dari pengasingan, hubungan antara gereja dan negara terus memburuk. Negara menyatakan bahwa Natal tidak lagi menjadi hari libur, melarang pengajaran agama di sekolah, dan memerintahkan salib dan gambar paus disingkirkan dari sekolah-sekolah Katolik, rumah sakit Katolik, dan bangunan umum. Barang-barang yang dipindahkan diganti dengan foto-foto Presiden Mobutu. Presiden dicirikan oleh rezim sebagai Mesias baru, dan negara mengambil alih kendali langsung atas sekolah-sekolah bangsa. Kursus di Mobutisme menggantikan kursus dalam pelajaran agama. Siswa-siswa di bekas sekolah gereja mendapati diri mereka berpartisipasi dalam demonstrasi harian yang dipimpin oleh anggota JMPR. Keadaan berubah pada akhir tahun 1975 sebagai efek Zairenisasi dan jatuhnya harga tembaga mengakibatkan ekonomi negara semakin memburuk. Ketika standar hidup turun, semakin banyak pejabat negara yang mengeksploitasi posisi mereka untuk mencuri dari warga negara.
Imam Katolik mengeluarkan kecaman publik atas pemaksaan ini. Surat-surat pastoral yang semakin tajam yang mengecam korupsi negara diterbitkan oleh semua uskup Zaire pada tahun 1977 dan 1978. Sementara itu, meskipun secara pribadi marah atas kritikan semacam itu, Mobutu memimpin Zaire kala itu disibukkan dengan ekonomi yang memburuk dan invasi wilayah Sabah. Selain itu, kurangnya keterampilan manajerial dan sumber daya negara telah menyebabkan pengambil alihan sistem pendidikan menjadi bencana di negaranya. Menghadapi kenyataan tersebut, Presiden pun akhirnya sadar dan menyesal lalu meminta lembaga keagamaan yaitu Gereja Katolik untuk kembali berkarya membantu memperbaiki dengan meningkatkan sumber daya manusia dan mengolah kembali sekolah yang dulunya didirikan oleh gereja yang pada tahun 1976 telah dilakukan di negara Republik Demokratik Kongo yang kala itu bernama Zaire. Mata pelajaran agama kembali dimasukkan ke dalam kurikulum. Ketegangan tetap tinggi sepanjang 1980-an hingga 1990-an ketika gereja mengkritik pemimpin negara dalam surat keuskupan para uskup pada Juni 1981. Misalnya menghukum rezim karena korupsi, kebrutalan, salah urus, dan kurang menghormati martabat manusia. Presiden Mobutu yang marah membalas dengan memperingatkan hierarki Katolik untuk menjauh dari politik. Dia juga menempatkan militer JMPR di semua tempat ibadah untuk memantau homili atau khotbah imam. Secara kebetulan, serangan dan percobaan serangan dilancarkan pada bulan-bulan berikutnya oleh pihak-pihak yang tidak dikenal terhadap beberapa imam Katolik yang memiliki kedudukan tinggi. Rumah Kardinal Malula misalnya diserang dan penjaga malamnya dibunuh. Kardinal menyarankan warga Zairian sebelum pemilihan presiden tahun 1984 untuk berkonsultasi dengan hati nurani mereka sebelum memberikan suara mereka. Tindakannya dikecam oleh pemerintah sebagai fanatisme agama. Pejabat tinggi gereja menikmati banyak hak ekonomi dan sosial dari orang Zairi terkemuka lainnya. Selain itu, gereja terus bergantung pada hibah dari sumber bantuan yayasan Katolik negara lain. Sejak tahun 1976, tidak ada satupun dari 47 keuskupan Zaire yang mandiri secara finansial. Situasi ketergantungan yang tampak sedikit berubah pada awal 1990-an. Ketergantungan dari kepemimpinan gereja yang sebagian besar orang Afrika pada sejumlah besar imam, suster, dan bruder asing di tingkat staf bawah dan menengah adalah kelemahan lain. Akhirnya, sementara pejabat gereja pada umumnya membela rakyat dan melawan pemerintah dalam perselisihan, perburuan, pemberontakan pajak, dan kasus ketidakadilan individu, mereka terkadang membuat alasan yang sama dengan rezim. Dalam peran manajemennya di sekolah-sekolah Katolik misalnya, gereja juga mendukung beberapa kebijakan pemerintah yang baik, seperti memperjuangkan hak para guru yang mogok karena upah yang lebih tinggi pada awal tahun 1980-an. Pada tahun 1997, negara Zaire kemudian berganti nama menjadi Republik Demokratik Kongo. Nah, sahabat Katoliko keren, perlu digarisbawahi bahwa Kongo terdiri atas dua negara, yaitu Republik Demokratik Kongo dan Republik Kongo. Nah, yang kita bahas kali ini adalah Republik Demokratik Kongo, di mana Republik Demokratik Kongo bekas jajahan Belgia yang beribu kota di Kinshasa, sedangkan negara Republik Kongo beribu kota di Brazzaville merupakan bekas jajahan Prancis. Memasuki abad 21, hubungan antara gereja dan negara semakin bagus. Gereja Katolik berkarya dengan merasul melalui membangun sumber daya manusia dengan mendirikan rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dan lain-lain. Hal ini membuat banyak penduduk Republik Demokratik Kongo yang melihat karya gereja yang luar biasa hingga tersentuh dan memberi diri dibaptis. Hingga Republik Demokratik Kongo sejak tahun 2015 berubah menjadi negara yang dulunya mayoritas Protestan menjadi mayoritas Katolik bahkan dengan pertumbuhan yang sangat pesat, serta kini menjadi negara dengan populasi umat Katolik terbesar di benua Afrika dan negara dengan populasi umat Katolik terbesar ke-9 di dunia. 2. Wilayah pastoral. Nah, sahabat Katoliko keren, Republik Demokratik Kongo umatnya menggunakan dua ritus. Ada ritus Latin dan ritus Timur, khususnya sub-ritus Timur Antioquia dalam Gereja Katolik Maronit yang berpusat di Lebanon. Adapun untuk ritus Latin terdiri atas 6 keuskupan agung dan 41 keuskupan. Nah, sahabat Katoliko keren, negara Republik Demokratik Kongo juga memiliki keuskupan dengan jumlah umat Katolik terbesar di dunia loh.
yaitu Keuskupan Agung Kinshasa, keuskupan yang mencakup umat Katolik yang ada di Republik Demokratik Kongo. Dan tahukah kalian, jumlah umat di Keuskupan Agung ini mencapai 7,1 juta umat. Wah, sangat banyak ya. Sedangkan jika kita bandingkan dengan Indonesia, bahkan dunia, rata-rata keuskupan terbesar yaitu seperti Ruteng hanya berkisar 900 ribuan, dan negara lain seperti Amerika Serikat dan negara Brasil berkisar sekitar 3 jutaan sampai 4 jutaan. Nah, sedangkan Republik Demokratik Kongo akibat pesatnya pertumbuhan umat Katolik dan lonjakan baptisan dewasa membuat keuskupan di ibu kota negaranya melonjak drastis umatnya. Kemudian ada ritus timur, khususnya Subritus Antioquia dalam Gereja Katolik Maronit terdiri atas satu keuskupan yang tidak hanya mencakup umat Katolik Maronit di negara Republik Demokratik Kongo tapi juga 22 negara di Afrika bagian utara. Adapun umat Katolik di negara Republik Demokratik Kongo, data statistik Gereja Katolik tahun 2018 tersebar di 1.536 paroki, lebih banyak dibandingkan paroki di Indonesia. Tiga, petugas pastoral. Data statistik Gereja Katolik Republik Demokratik Kongo tahun 2018, jumlah petugas pastoral sebagai berikut. 5.746 pastor, 4.802 frater, dan 8.112 suster. 4. Kondisi umat. Adapun demografi agama dari penduduk Republik Demokratik Kongo yang dilansir dari Association of Religion Data Archives sebagai berikut. Pada tahun 2015, 56% dari penduduk negara Republik Demokratik Kongo merupakan umat Katolik, di mana melonjak drastis yang sebelumnya mencapai 30%. Hal ini membuat Katolik kini menjadi mayoritas di negara Republik Demokratik Kongo. Kemudian Protestan 39%, yang sebelumnya mencapai 66%, namun turun drastis mencapai 39% akibat penduduk yang beralih menjadi anggota gereja Katolik. Adapun untuk Protestan di negara Republik Demokratik Kongo, sebagian besar jemaatnya tergabung dalam Gereja Kristus di Kongo atau merupakan gereja Protestan aliran campuran dari gabungan 62 denominasi Protestan di Republik Demokratik Kongo dan Gereja Kimbanguis atau gereja beraliran lokal negara Republik Demokratik Kongo. 2% dari penduduk Republik Demokratik Kongo merupakan penganut agama tradisional dan tidak berubah. 2% merupakan Islam dan 1% merupakan ateis. Kita masuk pada kekristenan di negara Republik Demokratik Kongo. Adapun komposisi kekristenan di negara Republik Demokratik Kongo sebagai berikut. 60% merupakan Katolik dan 40% merupakan Protestan. Kita masuk pada umat Katolik di negara Republik Demokratik Kongo. Data statistik Gereja Katolik Republik Demokratik Kongo tahun 2018, jumlah umat Katolik di sana kini mencapai 47.286.089 umat atau mencakup 52% dari total penduduk negara Republik Demokratik Kongo yang berjumlah 91,2 juta penduduk. Nah, kita bandingkan jumlah umat Katolik di Republik Demokratik Kongo tahun 2014 mencapai 35 juta atau mencakup 30%. Nah, di tahun 2018 meningkat sangat pesat mencapai 47 juta umat yang kini mencapai 52% dari penduduk. Wah, luar biasa ya. Hal ini karena semangat menginjil umatnya dan juga gereja yang berasal dengan karya pastoral, yaitu membangun rumah sakit dan juga memperbaiki serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara Republik Demokratik Kongo. Nah, adapun sahabat Katolikku keren, data resmi gereja 52% umat Katolik di negara Republik Demokratik Kongo, sedangkan data dari pemerintah kini telah mencapai sekitar 60% dari penduduk. Adapun, pengaruh gereja Katolik di Republik Demokratik Kongo sangatlah besar. Selain melibatkan lebih dari 40% populasi penduduk dalam pelayanan dan karya pastoral gereja Katolik, sekolah-sekolah Katolik di Republik Demokratik Kongo telah mendidik lebih dari 60% siswa sekolah dasar secara nasional dan lebih dari 40% siswa sekolah menengah. Gereja Katolik di Republik Demokratik Kongo memiliki dan mengelola jaringan yang menjangkau luas negara seperti membangun rumah sakit, sekolah, dan klinik serta banyak perusahaan ekonomi keuskupan termasuk
pertanian, peternakan, toko, dan toko pengrajin. 99% umat Katolik di Republik Demokratik Kongo menggunakan ritus Latin. Namun tidak seperti Indonesia yang pakai ritus Latin Roma, mereka memakai ritus Latin Zaire atau ritus Kongo. Ritus ini adalah variasi atau turunan dari ritus Roma. Disetujui oleh Roma pada tahun 1988, liturgi ini cocok dengan budaya Kongo yang meliputi dua negara, yaitu negara Republik Demokratik Kongo dan negara Republik Kongo tetangganya. Orang-orang terlibat dalam liturgi karena mereka merasa diakui dan diperhatikan. Hal ini mempertimbangkan kehidupan dan pelestarian budaya Afrika oleh Gereja Katolik. Keterlibatan umat dengan misalnya menari dapat dilihat sebagai ungkapan iman di ritus Zaire. Aspek lain adalah doa para leluhur dan orang-orang kudus yang merupakan bagian penting dari liturgi Kongo ini. Nah, ini adalah penegasan eskatologis dari perkumpulan Kristen serta bagian dari budaya Kongo. 5. Gereja. Kita masuk pada gereja-gereja Katolik yang berdiri di negara Republik Demokratik Kongo. Dapat kita bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, gereja Katolik yang berstatus sebagai situs peziarahan nasional negara. Ada gereja Katolik Paroki Peziarahan Suci Nasional Isiro. Kemudian kita masuk pada gereja Katolik di Republik Demokratik Kongo yang berstatus sebagai basilika, satu tingkatan di atas katedral. Ada gereja Katolik Paroki Basilika Santa Maria Lubumbashi. Yang terakhir kita masuk pada gereja-gereja Katolik di Republik Demokratik Kongo yang berstatus sebagai katedral atau pusat dari uskup atau keuskupan. Jumlah katedral di Republik Demokratik Kongo mencapai 55 gereja katedral. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Ada gereja Katolik Paroki Katedral Bunda Pencinta Damai Bukavu. Ada gereja Katolik Paroki Katedral Santo Yosep Mikalai Kananga. Ada gereja Katolik Paroki Katedral Bunda Kita dari Kongo, Kinshasa. Nah, gereja Katolik ini merupakan gereja Katolik pusat dari Keuskupan Agung Kinshasa yang merupakan ibu kota dari negara Republik Demokratik Kongo, yang juga terkenal sebagai keuskupan pemilik jumlah umat Katolik terbesar di dunia loh, yaitu jumlah umat keuskupannya mencapai 7,1 juta umat. Kemudian ada gereja Katolik Paroki Katedral Ratu Rosario Kisangani. Kemudian ada gereja Katolik Paroki Katedral Ratu Rosario Kisangani. Ada gereja Katolik Paroki Katedral Santo Petrus dan Paulus Lubumbashi. Ada gereja Katolik Paroki Katedral Santa Eugenia Mbandaka. Dan yang terakhir gereja Katolik Paroki Katedral Santo Yosep pusat dari Keuskupan Wamba. Ya, sahabat Katoliku keren, itulah dia jelajah umat Katolik di negara Republik Demokratik Kongo, Afrika. Wah, luar biasa ya. Selain semangat mereka untuk menginjil, juga keaktifan gereja untuk merasul dengan cara membangun rumah sakit, sekolah-sekolah, dan panti asuhan yang sungguh luar biasa, membuat karya gereja Katolik di negara Republik Demokratik Kongo sangatlah luar biasa, menjadikannya kini sebagai negara Katolik terbesar ke-9 di dunia. Dan juga, Afrika terkenal sebagai negara dengan pertumbuhan umat Katolik terpesat di dunia loh. Ya, terima kasih dan sampai ketemu di Jelajah Umat Katolik di episode selanjutnya di negara-negara lain yang tentu membuat kita semakin penasaran dan juga masih banyak yang belum kita eksplor. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.